Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan kami Sahabat Edukasi. Pada hari ini kami dari Instalasi Promosi Kesehatan hadir kembali berbincang-bincang tentang tanya kesehatan, yaitu materi tentang gizi optimal untuk generasi milenial. Mungkin Sahabat Edukasi juga mengalami saat ini kita sudah memasuki yaitu pada masa-masa milenial, sehingga perlu kita juga memperhatikan bagaimana para sahabat edukasi dan para remaja sekarang banyak mengkonsumsi gizi milenial. Mungkin nanti selanjutnya akan kita mendapatkan pencerahan dari dokter ahli gizi klinik kita, yaitu Dr. Iflan Noval, spesialis gizi klinik yang sudah hadir di depan kita. Baik, kita sapa dulu dokter kita. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bincang-bincang kita hari ini dokter sangat menarik, ini tentang gizi untuk generasi milenial. Benar. Jadi banyak kita lihat perkembangan daripada kafe-kafe dan juga penyedia makanan dan jenisnya juga bermacam-macam, sehingga mungkin ada pengaruhnya terhadap generasi kita. Baik dokter, mungkin sedikit kami menanyakan dokter untuk dapat kita sampaikan kepada sahabat edukasi bahwa apa saja sih yang dimaksud dengan gizi pada masa milenial ini dokter? Terima kasih Pak Parman. Mudah-mudahan sehat kabarnya ya kepada kaula muda di Provinsi Aceh, terutama Kota Banda Aceh. Ya sahabat edukasi, selama ini kita melihat bahwa fenomena kekinian, yakni para kaula muda itu sering kongko ya, bahasa gaulnya kongko itu di kafe-kafe milenial lah kalau kita bilang ya termasuk golongan milenial ini kelahiran 80-an ya. Saya juga kelahiran 80-an, berarti saya golongan milenial ya. Jadi saya juga senang duduk di kafe-kafe itu. Tentu kita melihat tidak hanya kenyamanannya ya, memang kita nyaman sekali duduk di kafe itu, nyaman, maupun pencahayaannya bagus. Kalau bahasa anak-anak sekarang instagramable ya, jadi kalau kita foto di situ upload di Instagram tuh banyak yang like ya. Jadi seperti itu yang membuat daya tariknya luar biasa. Namun demikian ada beberapa konsekuensi ya dari penyedia makanan dan minuman terkait dengan aspek gizi nutrisinya ya. Contohnya adalah pada saat kita melihat konsumsi minuman ya, minuman kekinian, kopi kekinian, teh kekinian dan lain-lain, itu syarat akan glukosa simplex ya. Glukosa simplex ini adalah jenis karbohidrat ya yang dalam bentuk pemanis yang sudah diolah sedemikian rupa oleh pabrikan, yang apabila dikonsumsi sering dan terus-menerus menimbulkan konsekuensi terhadap status kesehatan seseorang. Contohnya obesitas, ya, kegemukan, kemudian kanker, ya, kemudian infertil atau tidak subur pada usia-usia produktif, ya, kemudian menimbulkan konsekuensi di liver, hati, ginjal, ya, dan lain sebagainya. Tentu ini harus dibatasi. Tidak setiap hari boleh konsumsi hal-hal seperti itu, konsumsi minuman kekinian, makanan kekinian itu boleh, tapi tidak setiap hari, harus diimbangi dengan makanan-makanan dan minuman yang tidak diproses terlalu banyak oleh pabrikan. Contohnya ya minuman air putih ya atau air mineral. Kemudian makanan-makanan yang segar, fruit, buah-buahan, kemudian vegetables, sayur-sayuran ya. Ini untuk mengimbangi. Kemudian konsumsi probiotik ya, seperti yogurt ya dan lain sebagainya yang sejenis ya, kefir ya, untuk mengimbangi, untuk menyehatkan usus kita, saluran cerna kita, agar zat-zat yang sudah zat gizi simplex tadi yang sudah masuk di dalam tubuh kita tuh terurai dengan baik ya, tidak menimbulkan health consequences atau konsekuensi kesehatan di kemudian hari. Dan sudah kelihatan dari beberapa kasus yang kami tangani ya, para sahabat edukasi, ternyata
mereka ya terutama di kaum hawa ya, mereka yang ingin ya sudah mulai berkeluarga, ingin punya keturunan, ternyata ada hambatan. Hambatannya apa? Hambatannya adalah di hormonal, kemudian di organ reproduksi. Kenapa? Ternyata setelah kita lihat, kita telusur historinya ke belakang, yang bersangkutan sering konsumsi glukosa simplex ini. Nah, itu baru faktor infertilitas, ya. Belum faktor kanker ya. Beberapa waktu yang lalu ada kasus juga ya. Setelah kita nilai, ternyata dia sering konsumsi makanan-makanan instan. Ya, sehingga menyebabkan radang yang berkelanjutan di ususnya dan menyebabkan kanker di usus. Nah, tentu hal-hal ini yang harus dipahami oleh sahabat edukasi generasi milenial ya, bahwa harus diimbangi segala makanan dan minuman yang kita konsumsi. Tidak boleh fanatik terhadap satu hal. Misal minuman, fanatiknya pengennya mohon maaf boba. Setiap hari minum boba terus. Ya, nah ini akan berimbas negatif terhadap kesehatannya. Ya, misalnya junk food, setiap hari makan junk food terus ya. Ya, ada hipertensi nanti timbulnya, ya, hipertensi pada saat muda, diabetes pada saat muda, kemudian menimbulkan gangguan di persendian ya, sahabat edukasi, persendian di lutut karena obesitas. Ya, kemudian gangguan pembelajaran karena moodnya swing, berubah mood ya, karena itu semua dari makanan dan minuman yang dikonsumsi. Kemudian kurang tidur. Ya, sering tuh masih duduk di kafe itu sampai jam 12, jam 1 malam. Harusnya jam 10 udah pulang dan tidur, jam 5 udah bangun berolahraga. Ya. Tentu ini ada kaitan semua. Baik dokter, mungkin menarik sekali sahabat edukasi bahwa kita untuk berbicara tentang makanan dan minuman kekinian tadi, itu ada pola, baik itu di tempat kita di Aceh khususnya, bahwa ada istilahnya nongki ya. Itu ya di kafe-kafe ya sampai larut malam. Tadi sudah dijelaskan oleh dokter kita bahwa ada pengaruhnya terhadap penyakit juga ya gitu. Mungkin nongki yang berkepanjangan ini larut malam. Kemudian tadi ada juga dijelaskan oleh dokter kita bahwa itu berubah pola makan kita. Ya. Makannya seharusnya makan di rumah itu ada makan nasi dengan lauk pauk, ternyata pada saat pulang ke rumah itu tidak selera lagi dokter ya. Kalau kita lihat pada generasi muda saat ini, saya lihat sudah jarang itu. Mungkin itu sangat berpengaruh ya dokter sangat, terhadap itu. Karena uang jajannya udah banyak Pak Parman. Oh, uang jajannya banyak ya. Karena kondisi ekonomi semakin membaik, kemudian orang tua mampu menyuplai uang jajan, dan kreativitas anak muda kita juga ya minimal dia bisa berdagang online shop misalnya, dan itu menjadi pemasukan untuk kantong dia, dan akhirnya dari kondisi ekonomi yang baik akhirnya dia jajan ya. Nah, justru waktu jajan itu juga fanatik ya, saya bilang tadi fanatik terhadap makanan dan kafe tertentu, sehingga konsumsinya itu aja ya, tidak diimbangi dengan konsumsi sehat. Coba kita perhatikan ya di beberapa pusat kongko ya, nongkinya anak-anak muda itu tidak tersedia, jarang sekali tersedia seperti salad buah, jarang tersedia seperti salad sayur dan lain sebagainya ya. Jadi ini membuat pilihan menu itu hanya terpaku pada beberapa menu yang justru berimbas negatif pada kesehatan kalau dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama dan terus-menerus. Ya. Baik dokter, mungkin kalau kita lihat dari makanan kekinian ini, yang mungkin bagi saya sendiri nih dokter, mungkin sangat khawatir terhadap generasi muda kita ke depan itu, terhadap sumber daya manusianya, kualitasnya dok. Ini ada nggak dokter pengaruhnya terhadap makanan kekinian sekarang ini? Kalau dari pola bergaul dan pola dia tidur udah pasti ada pengaruhnya berubah. Kadang-kadang anak tidur lebih banyak di siang hari daripada malam hari karena dia banyak nongki di kafe-kafe tadi dokter. Mungkin. Betul. Ya, sangat berpengaruh Pak Parman. Ada namanya gut brain axis, hubungan antara saluran cerna dengan otak, aksis ya. Jadi ya kalau di bahasa kedokteran pelepasan neurotransmitter serotonin itu sangat dipengaruhi oleh aktivitas di dalam usus kita. Ya, semakin tidak sehat usus kita, dalam artian kita terlalu sering konsumsi makanan-makanan yang proinflamasi atau yang menyebabkan radang di usus, ya semakin jelek hubungan antara otak dengan saluran cerna, dan itu berimplikasi kepada kesehatan di otaknya. Kemudian daya tangkap, dia berimplikasi daya tangkap, ya daya analisis. Kemudian juga untuk generasi selanjutnya di bawah dia, misalnya sudah menikah, dan itu akan berimplikasi terhadap
sel telur dan sel spermanya bagi laki-laki, ya itu akan membuat apa namanya, ada beberapa defek dari gen, ya defek dari genetiknya, kemudian juga menyebabkan stunting dalam waktu yang lama. Ya. Ini dalam waktu yang lama mengkonsumsi makanan milenial dan minuman betul. Ini bisa terjadi stunting, dokter. Betul, karena tidak sehat sel-selnya, Pak. Ya, sehat selnya. Mungkin selain penyakit seperti dokter bilang tadi, kanker dan penyakit usus yang dialami ini, ada nggak penyakit lain yang menyebabkan seperti gangguan psikologisnya, dokter? Mungkin dia terjadi kecanduan dan sebagainya itu? Oh iya, bisa ada namanya kecanduan. Kami sering menemukan itu adalah kecanduan terhadap makanan manis. Jadi kalau dia tidak ada makanan manis itu, dia akan gelisah, ya. Jadi ada sebuah paper, ada penelitian mengatakan gula itu adalah bentuk heroin yang baru, karena daya candunya itu justru lebih tinggi dibandingkan kecanduan heroin. Ya, jadi ini yang harus kita reduksi, memberikan edukasi yang baik terhadap milenial kita bahwa kecanduan-kecanduan terhadap gula putih itu, ya, itu menyebabkan banyak sekali konsekuensi kesehatan. Ya, itu ada jurnalnya tuh, udah tertulis di situ, diteliti bahwa gula adalah the new heroin, bentuk dari narkoba baru. Ya, itu maksudnya. Mungkin kalau kita lihat dari adanya kafe-kafe dan makanan dan minuman kekinian ini, maksud saya arahnya nanti bisa ke tadi kecanduan dan bisa ke yang dokter bilang tadi, mungkin jenis narkoba atau ya sejenisnya tadi itu. Ya. Jadi makanya untuk itu para sahabat edukasi mungkin perlu kita berikan informasi yang tepat untuk dapat mencegah pada generasi milenial kita ke depannya. Karena target kita adalah pembangunan sumber daya manusia berkualitas. Ya, sumber daya manusia berkualitas tidak hanya, ya, saya catat, tidak hanya melalui pembelajaran di kelas, tidak hanya melalui belajar bareng, melalui kelompok les dan lain sebagainya, tapi yang paling utama adalah fundamentalnya adalah nutrisi di gizi. Nah, ini kalau tidak dipahami oleh generasi muda, tidak dipahami oleh gurunya, tidak dipahami oleh stakeholder, ya, pengambil kebijakan, bahwa gizi itulah komponen paling utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Nah, ini akan jadi kacau balau karena dasarnya tidak diperbaiki. Hanya diperbaiki di kurikulum, misalnya perbaiki di pembelajaran di kelas, ya. Gizinya tidak diperbaiki, tidak diperhatikan, sama aja. Ya, kita menyanyiakan banyak sekali sumber daya di tempat yang lain apabila kita hanya tidak memperhatikan gizi. Ya. Seperti mungkin dokter, ini sedikit lagi kita berlanjut mungkin terhadap minuman yang mengandung gas-gas itu, dok. Kan banyak kita lihat sekarang, kalau kita lihat penyakitnya itu lebih ke gagal ginjal, dokter. Ya, cuci darah itu kan ada penyebab-penyebabnya dengan minuman yang kekinian gitu. Benar, ya. Mungkin, dokter. Gini, jadi minuman kekinian, minuman kemasan itu molekulnya besar-besar, Pak. Jadi pada saat masuk ke dalam tubuh kita, kemudian pada saat coba diekskresikan oleh ginjal, itu ginjal mengalami gangguan filtrasi. Ya, lama-kelamaan nanti filtrasinya terhambat, terganggu, ya, sehingga menyebabkan rusak filternya. Filter rusak akhirnya jadi gagal ginjal. Ya, terutama konsumsi vitamin C dalam minuman-minuman mengandung vitamin C yang dosisnya sangat tinggi. Ya, ini sudah terbukti di beberapa paper bahwa tidak dianjurkan mengkonsumsi vitamin C dalam dosis yang tinggi. Ya, akan menyebabkan gangguan ginjal. Kan ada tuh produk-produk yang mengandung vitamin C-nya 1000 mg, ada produk mengandung vitamin C 500 mg. Nah, kadang-kadang ada anak muda bablas, takut dia, atau dia baca bahwa konsumsi vitamin C membuat kulitnya menjadi cerah dan lain sebagainya. Akhirnya dia konsumsi lebih dari anjuran, ya, lebih dari 1.500, ya, lebih dari 2.000. Setiap hari dikonsumsi akhirnya merusak ginjal. Ya. Berarti vitamin C yang tinggi itu hanya satu sisi dia bisa meningkatkan imun, dokter. Ya, sesuai dengan dosis, ya. Ya. Tapi karena kan di masa pandemi ini kadang-kadang dokter juga menyarankan untuk konsumsi vitamin C, dosisnya agak tinggi gitu. Ya, jadi vitamin C itu harus dikonsumsi sesuai dengan dosis anjuran, ya, 500 sampai 1000 mg per hari. Ya, jadi kalau lebih dari itu dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan di organ, terutama organ ginjal. Baik, dokter, mungkin juga kita lihat perkembangan sekarang dari sahabat edukasi dan juga generasi milenial sekarang itu, kalau sudah kecanduan terhadap suatu makanan atau minuman,
itu kan ada istilah dektok, Dok. Apa itu dektok? Atau ada nggak diet khusus supaya dia bisa diet tertentu, dia bisa mengembalikan juga ke fungsi daripada normal daripada gizinya, Dok? Oke. Jadi istilah detoksifikasi ini adalah istilah yang awam dipakai ya. Artinya untuk membuat ya secara psikologi aku lagi program detox nih. Ya, artinya membuang racun-racun. Ya, tidak semua tubuh seorang manusia itu pada saat dia tidur itu melakukan proses detoksifikasi secara alami. Makanya butuh tidur. Ya. Jadi kalau diklaim makanan ini untuk detoksifikasi nggak ada. Artinya setiap individu itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Artinya tidak ada diet yang general. Ya, one doesn't fit for all. Ya, jadi misal dietnya Dr. Iflan untuk semua nggak ada. Jadi diet Pak Parman ya untuk Pak Parman sendiri. Dietnya saya ya untuk saya sendiri. Ya, dietnya teman-teman milenial ya untuk diet teman-teman milenial sendiri. Jadi tidak ada diet yang general. Ya, sekarang kan lagi heboh tuh diet A, diet B, diet C, diikutilah semua. Ya, untuk saya mungkin cocok, belum tentu cocok untuk Pak Parman. Makanya butuh konsultasi dengan dokter spesialisnya di sini dalam hal ini ya. Jadi yang dianjurkan oleh manapun buku itu adalah makanan yang bervariasi dan minim pengolahan. Mungkin ini yang dimasukkan detoksifikasi ya. Jadi nggak makanan kaleng, tapi makanan yang mungkin seperti buah-buahan dipotong, jangan dijus, jangan ditambahin aditif-aditif lainnya ya. Dimakan setelah dipotong dimakan ya, bervariasi. Jangan cuma satu buah toh, tapi bervariasi buahnya merah, kuning, hijau di langit yang biru. Ingat kata kuncinya merah, kuning, hijau di langit yang biru. Ya, bervariasi. Sayur-sayuran juga seperti itu, jangan terlalu banyak pengolahan. Apalah namanya, dioseng sini, dioseng sana. Ya, kayak saudara-saudara kita di Sunda aja seringnya makan lalapan. Ya, jadi itu membuat tubuh kita tuh mengenali lagi secara alami tekstur-tekstur, kemudian genetik-genetik yang terkandung di dalamnya. Ada namanya program nutrigenomik. Kita melihat bagaimana zat gizi itu berpengaruh terhadap genetik kita. Ya, jadi itu yang membuat kita tuh aware terhadap zat gizi tertentu yang kita makan. Nah, jadi seperti itu Pak Parman ya. Baik dokter, mungkin para sahabat edukasi sudah paham ini tentang istilah dektok tadi ya. Jadi sudah dijelaskan oleh Dr. Iflan bahwa dektok itu tadi sudah jelas sekali bahwa detoksifikasi itu hanya istilah tapi tidak ada terhadap pengaruh terhadap makanan tadi ya dokter. Tidak. Yang penting makanan kita harus bervariasi ya. Dan segar, kemudian pengolahannya masih original ya. Betul. Baik dokter, mungkin menarik sekali kalau kita berbicara tentang optimalisasi gizi pada generasi milenial ini. Mungkin untuk sebelum kita akhiri, mungkin ada himbauan atau trik-trik untuk para sahabat edukasi dan juga pada generasi milenial ke depan ini dokter, untuk supaya dapat mencegah jangan sampai terjadi kerusakan organ, jangan sampai terjadi dampaknya terhadap penyakit-penyakit yang lain dokter. Oke, sahabat milenial edukasi, bahwa dalam merubah gaya hidup itu tidak hanya dilihat dari pakaian ya. Tentu ada hal fundamental. Yang pertama adalah jaga pola tidurmu ya. Tidur itu harus cukup 6 sampai 8 jam per malam ya. Kemudian jaga pola makanmu ya, jangan fanatik terhadap makanan-makanan tertentu setiap hari itu aja dikonsumsi, tapi harus bervariasi. Istilahnya kalau nyanyiannya dulu merah, kuning, hijau di langit yang biru, artinya di dalam piringnya itu harus ada berwarna-warni merah, kuning, hijau dan di langit yang biru di dalam piringmu ya. Itu menjadi kunci. Kemudian yang ketiga adalah olahraga. Jadi olahraga yang dianjurkan itu adalah 5 kali seminggu dan rutin setiap pagi. Jadi tidak ada olahraga weekend. Weekend itu adalah wisata, ya, wisata sport kulineri namanya ya. Olahraga kuliner kalau weekend ya, sering kita temukan. Tapi yang rutin itu adalah 5 kali seminggu, ya. Yang keempat adalah bersosialisasi, ya, dengan baik, ya, memiliki hubungan yang baik dengan orang tua, dengan guru, dengan saudara-saudaranya, ya, kemudian dengan lingkungan sekitarnya, ya. Yang terakhir adalah bijaklah bermedia sosial, ya, jangan sampai jempolmu menjadi harimaumu katanya sekarang ya. Jadi bijak dalam bermedia sosial, dan ini juga menjadi penting bagi kita, terutama generasi milenial, untuk dapat menjadi generasi unggul, SDM unggul untuk Provinsi Aceh selanjutnya. Demikian Pak Parman.
Baik, jadi harapan dari kita, dari layanan kesehatan juga seperti dokter katakan tadi bahwa generasi kita itu menjadi generasi unggul, dokter ya? Betul, insya Allah. Baik para pemirsa, sahabat edukasi generasi milenial untuk dapat mencermati apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Iflan bahwa kita harus menjadi generasi unggul. Kami dari Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit pamit undur. Salam sehat. Salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.